Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Topik yang akan dibahas mulai dari review sistem muskuloskeletal, definisi dan etiologi fraktur, klasifikasi fraktur, manifestasi klinis fraktur, diagnosis fraktur, manajemen fraktur, patofisiologi fraktur, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Agar lebih mudah memahami bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur, kita harus bisa mengingat kembali bagaimana anatomi dan fisiologi dari sistem muskuloskeletal. Di mana letak-letak tulang dan nama-namanya, bagaimana tulang itu dapat terbentuk, karena itu akan membantu kita memahami bagaimana proses penyembuhan tulang pada saat tulang mengalami trauma ataupun pada saat tulang mengalami cedera. Terdapat beberapa definisi fraktur. Yang pertama, fraktur adalah gangguan lengkap atau tidak lengkap pada kontinuitas struktur tulang yang didefinisikan berdasarkan jenis dan derajat keparahannya. Ini berasal dari buku keperawatan, asuhan keperawatan. Lalu kemudian ada definisi lain yang mendefinisikan fraktur tulang adalah kondisi di mana kontinuitas tulang terputus yang dapat disebabkan karena trauma atau keadaan patologis karena penyakit yang mendasarinya. Jadi, secara umum fraktur didefinisikan sebagai terputusnya keutuhan atau kontinuitas kesatuan struktur tulang oleh dari penyebab apapun. Etiologi fraktur. Fraktur terjadi ketika gaya yang diberikan pada tulang melebihi kekuatan tulang itu sendiri. Secara umum, etiologi fraktur dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ekstrinsik dari luar dan juga intrinsik dari dalam. Faktor ekstrinsik contohnya laju beban mekanis, tingkat, arah, dan besarnya gaya yang dialami oleh tulang. Kemudian kalau untuk faktor intrinsik bersifat mekanis dari tulang, kapasitas penyerapan, ukuran kekakuan tulang yang mampu menahan deformasi atau yang modulus, dan kekuatan dari tulang itu sendiri atau kepadatan mineral tulang. Fraktur juga dapat dibedakan berdasarkan timbul akibat trauma langsung atau tidak langsung. Kalau yang trauma langsung itu contohnya gaya langsung yang diberikan pada tulang. Sedangkan trauma tidak langsung itu contohnya akibat dari ketegangan dan gaya atau rotasional yang jauh dari lokasi fraktur. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya fraktur atau cedera pada tulang. Dampak tiba-tiba seperti trauma, kecelakaan, atau penyerangan merupakan penyebab utama fraktur akibat adanya gaya eksternal yang melebihi kekuatan tulang. Selain itu, osteoporosis dapat meningkatkan kerentanan tulang terhadap kejadian patah tulang atau terjadinya penurunan massa dan kepadatan tulang, terutama pada wanita dan juga pada lanjut usia. Riwayat jatuh juga menjadi faktor penting, khususnya pada lansia, karena keseimbangan dan kekuatan fisik yang menurun dapat meningkatkan risiko cedera. Stres berulang dan mikrotrauma berulang dapat menyebabkan kerusakan kecil pada tulang yang apabila terjadi secara terus-menerus dapat berkembang menjadi fraktur stres. Di samping itu, kondisi lain seperti keadaan patologis tertentu seperti neoplasma, penyakit kronis, atau gangguan kesehatan lainnya
dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah mengalami fraktur. Klasifikasi fraktur. Berdasarkan penyebabnya, fraktur dapat dibedakan menjadi 4. Traumatik, stres, insufisiensi, dan patologikal. Sedangkan berdasarkan tanpa signifikan trauma, dapat dibedakan menjadi 2. Tulang yang abnormal dan juga tulang yang normal. Pada tulang yang abnormal ini disebut juga dengan fraktur patologis. Sedangkan pada tulang yang normal dapat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu fraktur stres dan juga osteoporosis. Sedangkan dilihat dari garis normal tubuh atau garis normal tulang, maka dapat dibedakan menjadi displacement dan juga undisplacement. Artinya, yang displacement itu tidak sesuai dengan normal alignment tubuh atau tulang. Sedangkan yang non-displacement berarti masih lurus atau masih normal sesuai dengan alignment-nya. Metode lain untuk mengklasifikasikan fraktur adalah berdasarkan Orthopedic Trauma Association atau OTA. OTA merupakan sistem pengenalan pola alfanumerik yang banyak digunakan untuk menggambarkan patah tulang, namun hanya digunakan untuk patah tulang pada tulang panjang. OTA juga mengklasifikasikan fraktur berdasarkan morfologinya dan juga lokasi fraktur. Berdasarkan morfologi fraktur, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diafisis dan juga end segment. Berdasarkan segmen diafisis, tipe fraktur terdapat 3, simple fracture, wedge fracture, dan multifragmentary fracture. Sedangkan berdasarkan end segment terdapat 3 juga, yaitu extra-artikular, parsial, dan juga komplit artikular. Berdasarkan lokasinya, fraktur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu proximal end segment, diafisis end segment, dan distal end segment. Apabila dibedakan berdasarkan bagian tulang yang terlibat, maka fraktur dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu intraartikular yang artinya melibatkan sendi, metafisis, dan diafisis. Sedangkan berdasarkan pola fraktur, maka fraktur dapat dibedakan menjadi 6, yaitu transverse, spiral, oblik, simple, segmental, dan multifragmentary. Sedangkan berdasarkan keutuhan kulit, maka fraktur dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Manifestasi klinis fraktur. Terdapat beberapa tanda dan gejala umum dari fraktur. Nyeri. Nyeri merupakan respon utama akibat kerusakan jaringan dan stimulasi reseptor nyeri pada area yang mengalami fraktur. Nyeri biasanya meningkat saat area yang fraktur digerakkan atau diberikan tekanan. Kemerahan. Kemerahan terjadi akibat proses inflamasi yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke jaringan yang mengalami fraktur. Kondisi ini sering disertai dengan pembengkakan dan peningkatan suhu pada area yang fraktur. Kehilangan mobilitas menggambarkan adanya keterbatasan atau ketidakmampuan individu dalam menggerakkan bagian tubuh yang mengalami fraktur. Hal ini dapat disebabkan oleh nyeri, kerusakan struktur tulang atau sendi, serta spasme otot di sekitar area yang fraktur.
Sensitivitas menunjukkan peningkatan respon terhadap sentuhan atau tekanan pada area yang mengalami fraktur, yang mengindikasikan adanya inflamasi atau kerusakan jaringan. Suara gesekan atau krepitasi merupakan suara atau sensasi gesekan yang timbul akibat pergerakan fragmen tulang yang patah atau terputusnya kontinuitas tulang akibat gaya yang lebih kuat daripada kekuatan tulang tersebut. Suara patahan. Suara patahan dapat terdengar pada saat terjadinya trauma yang menandakan adanya kerusakan pada tulang atau bagian tulang. Dan yang terakhir, pembengkakan. Pembengkakan dapat terjadi sebagai respon inflamasi tubuh terhadap fraktur. Pembengkakan disebabkan oleh akumulasi cairan dan perdarahan pada jaringan sekitar area yang fraktur. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada jaringan sekitar, sehingga menimbulkan rasa yang nyeri dan keterbatasan dalam bergerak atau mobilisasi. Diagnosis fraktur dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu riwayat klinis, gejala klinis, dan pemeriksaan diagnostik atau pencitraan. Riwayat klinis merupakan tahap awal pengkajian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait mekanisme cedera, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat trauma, serta keluhan utama pasien. Data ini penting untuk membantu mengidentifikasi faktor risiko dan kemungkinan lokasi fraktur. Gejala klinis. Gejala klinis meliputi tanda dan gejala yang dialami seperti nyeri, pembengkakan, deformitas, kemerahan, keterbatasan gerak, serta gangguan fungsi pada area yang mengalami fraktur. Pengkajian gejala membantu dalam menentukan tingkat keparahan fraktur dan kondisi jaringan di sekitar tulang yang mengalami fraktur. Sementara itu, pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk memastikan adanya fraktur secara definitif. Pemeriksaan ini umumnya menggunakan radiografi atau foto ronsen untuk melihat kontinuitas tulang dan lokasi patahan atau fraktur. Pada kondisi tertentu, pemeriksaan lanjutan seperti CT scan atau MRI dapat digunakan untuk menilai kerusakan jaringan lunak dan struktur tulang secara lebih detail. Terdapat 3 tanda khas pada fraktur, yaitu deformitas, aktivitas abnormal, dan krepitus. Deformitas dan perpindahan ujung fraktur yang dapat mengubah bentuk anggota tubuh yang fraktur, terutama dapat dilihat sebagai pemendekan, angulasi, dan ekstensi. Aktivitas abnormal artinya bagian tubuh tidak dapat digerakkan dan tidak dapat beraktivitas secara normal, sehingga bagian yang fraktur menyebabkan aktivitas abnormal pada penderitanya. Krepitus tulang merupakan 2 ujung tulang yang fraktur yang bergesekan satu sama lain. Hal ini mengakibatkan krepitus tulang atau sensasi gesekan tulang. Fraktur dapat didiagnosis jika ditemukan salah satu dari 3 tanda di atas. Namun kemungkinan fraktur tidak dapat disingkirkan jika tidak ada tanda-tanda tersebut. Seperti pada kasus fraktur impaksi dan fraktur visura. Trauma berat dapat disertai manifestasi sistemik seperti syok dan demam. Pada beberapa kasus fraktur multiple, fraktur pelvis, fraktur paha, fraktur tulang belakang, dan fraktur majemuk, pasien sering mengalami syok akibat cedera jaringan lunak yang luas, perdarahan hebat, nyeri yang hebat, ataupun cedera visceral. Demam. Terdapat perdarahan internal di lokasi fraktur saat hematom, yang akan mengakibatkan suhu tubuh sedikit meningkat, namun biasanya tidak lebih tinggi dari 38 derajat Celcius.
Hal ini mengakibatkan kemungkinan infeksi harus dipertimbangkan saat suhu tubuh meningkat pada kasus fraktur terbuka. Pada beberapa jenis fraktur juga memiliki tanda yang khas, seperti pada fatigue fraktur. Sebagian besar fatigue fraktur memiliki riwayat latihan intensitas yang tinggi. Rasa sakitnya bertambah pada siang hari dan berkurang setelah istirahat pada malam hari, dan memiliki lokasi tertentu selama aktivitas tertentu. Hal ini menjadi tanda khas pada fatigue fraktur. Sedangkan pada fraktur patologis, tulang yang mengalami fraktur tidak normal. Misalnya karena gaya eksternal dapat menyebabkan fraktur yang sangat ringan, tetapi rasa sakit di lokasi tersebut sudah ada, bahkan sebelum fraktur tersebut terjadi. Terdapat beberapa evaluasi pencitraan yang dapat dilakukan pada fraktur, yaitu evaluasi sinar X, CT scan, dan MRI. Evaluasi sinar X atau ronsen dilakukan secara rutin pada semua dugaan fraktur, seperti fraktur incomplete atau fraktur tidak komplit dan fraktur di daerah yang dalam, yang dapat membantu mendeteksi fraktur. Bahkan, jika fraktur telah jelas terbukti, pemeriksaan sinar X berguna dalam membantu memahami jenis dan perpindahan fraktur dan penting dalam menentukan terapi klinis. Selanjutnya, CT scan. CT scan dilakukan secara rutin pada pasien dengan fraktur tulang belakang dan panggul, atau fraktur di lokasi anatomi yang kompleks. CT scan dapat menampilkan gambaran 3 dimensi, sehingga dapat lebih memvisualisasikan dan memudahkan klasifikasi fraktur yang dapat bermanfaat dalam pemilihan jenis perawatan pada fraktur tersebut. Selanjutnya, MRI. Meskipun MRI tidak sebaik evaluasi CT scan dalam hal menunjukkan garis fraktur, MRI memiliki kelebihan dalam trauma tulang belakang. Hal ini karena MRI dapat menggambarkan fraktur gabungan pada fraktur tulang belakang, diskus intervertebralis, ligamen, dan jaringan lunak lainnya. MRI dapat menunjukkan tingkat dan jangkauan segmen sumsum tulang belakang yang cedera atau fraktur, dan dapat membedakan apakah itu pembengkakan kontusio sederhana atau dikombinasikan dengan perdarahan tulang belakang, yang penting dalam prognosis dan pengobatan fraktur tulang belakang. Patofisiologi fraktur merupakan mekanisme terjadinya fraktur akibat adanya tekanan atau trauma yang melebihi kekuatan tulang itu sendiri. Fraktur dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecelakaan kendaraan, cedera olahraga, jatuh maupun kondisi patologis tertentu yang menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Ketika tulang menerima tekanan yang lebih besar daripada kemampuan tulang untuk menahannya, maka terjadi kerusakan atau terputusnya kontinuitas struktur tulang. Kondisi inilah yang disebut dengan fraktur. Selain menyebabkan kerusakan pada tulang, fraktur juga sering disertai cedera pada jaringan lunak di sekitarnya, seperti otot, pembuluh darah, ligamen, tendon, dan saraf. Akibat dari kerusakan tersebut, pasien dapat mengalami berbagai manifestasi klinis seperti nyeri, edema, perdarahan, dan kerusakan tendon atau terputusnya saraf. Oleh karena itu, fraktur tidak hanya mempengaruhi sistem tulang, tetapi juga dapat berdampak pada jaringan dan fungsi tubuh
di area yang terkena fraktur. Komplikasi fraktur. Fraktur dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang dibedakan menjadi komplikasi langsung, dini, dan lanjut. Komplikasi langsung terjadi segera setelah fraktur terjadi. Kondisi ini meliputi pendarahan akibat rusaknya pembuluh darah, kerusakan jaringan lunak di sekitar tulang, serta cedera saraf yang dapat menyebabkan gangguan sensasi maupun fungsi gerak pada area yang mengalami fraktur. Selanjutnya, komplikasi dini. Komplikasi dini muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah terjadinya fraktur. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi adalah embolisme lemak, yaitu masuknya partikel lemak dari sumsum tulang ke dalam aliran darah yang dapat mengganggu fungsi paru-paru atau pernafasan. Selain itu, dapat terjadi juga sindrom kompartemen, yaitu peningkatan tekanan dalam jaringan otot yang dapat menghambat aliran darah dan berisiko menyebabkan kerusakan jaringan secara permanen. Infeksi juga dapat terjadi, terutama pada fraktur terbuka, akibat masuknya mikroorganisme ke area luka. Selanjutnya, komplikasi lanjut. Komplikasi lanjut berkembang dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu selama proses penyembuhan tulang. Contohnya malunion adalah kondisi ketika tulang menyatu, namun dalam posisi yang tidak normal. Sedangkan delay union menunjukkan proses penyembuhan yang berlangsung lebih lama ataupun lebih lambat dari yang seharusnya. Non-union terjadi apabila tulang gagal menyatu kembali. Selain itu, fraktur juga dapat menyebabkan avaskular nekrosis, yaitu kematian jaringan tulang akibat gangguan suplai darah. Komplikasi lain meliputi osteoartritis, yaitu akibat kerusakan sendi, nyeri kronis yang berlangsung berkepanjangan, serta sindrom nyeri regional kompleks yang ditandai dengan nyeri hebat dan gangguan fungsi ekstremitas secara terus-menerus. Sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen yaitu keadaan ketika tekanan di dalam ruang otot atau kompartemen meningkat sehingga menghambat aliran darah ke jaringan. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi ke sel otot serta saraf menjadi berkurang. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan secara permanen. Sindrom kompartemen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Sindrom kompartemen akut biasanya terjadi setelah trauma atau fraktur dan ditandai dengan nyeri hebat yang semakin meningkat, terutama saat otot diregangkan. Nyeri yang dirasakan umumnya lebih berat dibandingkan dengan cedera yang dialami atau trauma yang dialami. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan medis karena dapat menyebabkan kerusakan otot dan saraf secara cepat. Sementara itu, sindrom kompartemen kronik sering terjadi akibat aktivitas fisik berulang seperti olahraga atau berlari. Gejalanya meliputi mati rasa, kelemahan atau kesulitan menggerakkan kaki, rasa tegang atau berat pada tungkai, serta terkadang telapak kaki terasa menurun saat berlari. Pada beberapa kasus, otot juga dapat tampak menonjol akibat peningkatan tekanan di dalam kompartemen otot. Manajemen fraktur. Berikut ini adalah salah satu contoh guideline yang dapat membantu menentukan tindakan apa yang harus segera diambil ketika menghadapi pasien dengan fraktur berdasarkan letak fraktur di tubuh pasien tersebut. Secara garis besar, ketika seseorang mengalami fraktur, terdapat dua pendekatan utama untuk mengatasinya. Yang pertama, secara non-bedah ataupun konservatif. Yang kedua, melalui tindakan pembedahan ataupun operasi.
Tindakan konservatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu cast ataupun spleen atau yang dikenal dengan gips. Yang kedua, traksi. Sedangkan tindakan pembedahan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, open reduction and internal fixation atau yang lebih dikenal dengan ORIF. Yang kedua, K-wires. Yang ketiga dengan plates and screw. Yang keempat dengan intermedullary nails. Yang kelima, external fixation. Terlepas dari metode yang diterapkan dalam manajemen fraktur, fraktur yang sampai menggeser tulang perlu direduksi terlebih dahulu sebelum dilakukan fiksasi. Dalam perawatan konservatif, reduksi ini perlu dilakukan secara tertutup. Setelah direduksi awal, posisi tulang harus dipertahankan. Nah, reduksi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu gips atau dengan cara yang kedua, yaitu traksi. Yang pertama, gips. Penanganan konservatif dengan gips merupakan penanganan yang sangat efektif, terutama pada fraktur minimal atau tanpa pergeseran di bagian metafisis atau diafisis. Gips dapat terbuat dari bahan termoplastik seperti fiberglass atau dari plester Paris yang memiliki keuntungan karena lebih lunak dan karenanya digunakan dalam kasus yang memerlukan reduksi tertutup. Fiberglass tahan terhadap air, lebih ringan dan memiliki kenyamanan pemakaian yang lebih tinggi bagi pasien dibandingkan dengan plester Paris konvensional. Kedua, traksi. Traksi menggunakan gaya tarikan mekanis secara kontinu atau terus-menerus pada bagian tubuh yang mengalami fraktur. Tujuan utamanya adalah untuk menarik tulang yang patah kembali ke posisi yang benar, mempertahankan kelurusan atau alignment, mengurangi spasme otot, serta mengistirahatkan sendi yang fraktur sebelum dilakukan tindakan medis selanjutnya. Terdapat 2 prinsip utama pada traksi, yaitu yang pertama, traksi kulit. Sesuai namanya, gaya tarikan pada metode traksi kulit diaplikasikan langsung pada permukaan kulit pasien, bukan pada tulangnya. Beban yang digunakan biasanya cenderung ringan. Biasanya traksi ini bersifat sementara atau jangka pendek. Selanjutnya, yang kedua, traksi rangka. Traksi ini mengaplikasikan gaya tarikan langsung ke struktur tulang pasien melalui tindakan pembedahan kecil. Biasanya traksi ini menggunakan beban yang jauh lebih berat dibandingkan dengan traksi kulit. Dan penggunaan traksi ini biasanya untuk jangka waktu yang lebih lama. Manajemen fraktur selanjutnya adalah pembedahan. Yang pertama, ORIF. Tujuan utama reduksi fraktur dengan metode ORIF adalah meminimalkan kerusakan jaringan lunak dan menghindari terkelupasnya periosteal di lokasi fraktur. Setelah mereposisi ulang ujung fraktur, fraktur harus distabilkan untuk mempertahankan reduksi. Tindakan ini menggunakan beberapa perangkat tambahan untuk fiksasi internal. Yang kedua, K-wires. K-wire digunakan untuk penanganan fraktur sementara atau definitif. K-wire memungkinkan reduksi tetap terjaga, tidak terjadi perubahan kesejajaran pada bidang frontal, sagital, dan transversal. K-wire tidak dapat menahan rotasi dan ketahanan terhadap torsi dan gaya tekuk. Karena diameternya lebih kecil, K-wire sering digunakan di sekitar sendi yang lebih kecil, misalnya pada daerah metafisis dan epifisis, dan meminimalkan potensi gangguan pertumbuhan pada anak-anak dan remaja karena lempeng pertumbuhannya masih terbuka.
Yang ketiga, plate and screw. Terdapat 5 fungsi utama plate and screw, yaitu penahan atau penyangga, penekan atau kompresi, pelindung atau penetralisir atau penyerap gaya mekanis seperti gaya putar dan tekuk. Selanjutnya, pengubah gaya tarik otot menjadi gaya tekan yang justru merapatkan tulang yang fraktur dan menjadi jembatan atau bridge yang dapat menjaga panjang dan kelurusan tulang tanpa mengganggu area tengah yang sedang disembuhkan. Plates and screw sering digunakan dalam kasus-kasus yang membutuhkan stabilitas absolut. Hal ini dilakukan dalam penanganan fraktur artikular. Setelah reduksi anatomis fraktur, fragmen serta ujung fraktur tetap berada di tempatnya dengan plates and screw. Karena stabilitasnya lebih unggul dibandingkan dengan K-wire, fiksasi tambahan tidak wajib dilakukan, dan pergerakan dini pasca operasi dapat dilakukan. Manajemen fraktur dengan pembedahan selanjutnya, yang keempat, intramedullary nails. Intramedullary nails digunakan sebagai fiksasi internal yang memungkinkan kompresi dinamis dan terarah meskipun tulang dalam kondisi menahan beban. Beban dibagi pada tulang yang memungkinkan sembuh. Nails tersedia dalam berbagai fungsi, fleksibel atau kaku, terkunci atau tidak terkunci, dilubangi atau tidak dilubangi. Yang kelima, fiksasi eksternal. Fiksasi eksternal memberikan stabilisasi awal fraktur lebih cepat. Terdapat 2 prinsip biomekanik utamanya, yaitu defleksi gaya dan transmisi gaya. Salah satu indikasi fiksasi eksternal adalah pasien mengalami banyak trauma yang harus distabilkan sementara sebelum perawatan fraktur selanjutnya. Fiksasi eksternal biasanya digunakan pada fraktur multifragmen dengan kerusakan luas jaringan lunak. Contohnya fraktur komunitif terbuka. Fiksasi eksternal memberikan stabilitas dengan mempertahankan panjang tulang, kesejajaran, dan rotasi tanpa memerlukan gips sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Pengkajian. Bantuan hidup dasar dan tindakan penyelamatan jiwa harus diprioritaskan daripada penanganan fraktur itu sendiri, meskipun dengan memperhatikan dan membatasi gerakan, serta mempertahankan posisi tulang belakang leher. Beberapa hal yang dapat perawat lakukan pada pengkajian pasien dengan fraktur. Penilaian awal nyeri dan pemeriksaan pendarahan akibat cedera dapat membantu perawat menentukan urgensi tindakan. Mekanisme jatuh dapat mempengaruhi pola fraktur dan mengidentifikasi cedera atau fraktur lainnya. Selanjutnya, inspeksi lokasi fraktur dengan membandingkan kedua tungkai yang dicurigai terjadi fraktur. Inspeksi deformitas, luka terbuka, pembengkakan, memar, atau pucat. Pembengkakan dapat menyebabkan terjadinya pendarahan di lokasi fraktur. Palpasi lokasi fraktur. Mendeteksi titik nyeri tekan dan membedakan antara nyeri tekan jaringan lunak ataupun tulang. Kaji kerusakan jaringan lunak seperti tendon, ligamen, dan otot. Kemudian, hal ini akan membantu perawat untuk menjaga stabilitas sendi. Selanjutnya, penilaian status neurovaskular dengan mengkaji denyut nadi, waktu pengisian kapiler, fungsi motorik, dan sensasi terutama pada tungkai yang dicurigai terkena fraktur. Dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur, perawat memiliki 4 fungsi penting. Yang pertama, manajemen injury. Yang kedua, penyembuhan fraktur. Yang ketiga, manajemen nyeri. Yang keempat, fungsi rehabilitasi. Manajemen injury.
Tujuan utama penanganan fraktur adalah mengembalikan posisi tulang ke bentuk normal tanpa cacat atau deformitas, agar fungsinya pulih sepenuhnya. Jika posisi tulang bergeser, dapat dilakukan reposisi melalui prosedur manipulasi di bawah pengaruh obat penenang atau bius total untuk mengurangi nyeri dan merilekskan otot. Pada kasus kompleks seperti patah tulang terbuka atau adanya kerusakan pembuluh darah, tindakan pembedahan darurat wajib dilakukan untuk menstabilkan kondisi pasien. Jika fraktur terjadi pada area dengan suplai darah yang kurang seperti pinggul, tulang tidak akan bisa menyambung secara alami, sehingga memerlukan operasi penggantian sendi atau artroplasti, atau fusi sendi atau artrodesis. Selama masa pemulihan, perawat berperan penting memantau aktivitas harian pasien untuk menilai kemajuan penyembuhan dan efektivitas alat stabilitas tulang yang digunakan. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mendeteksi secara dini jika terdapat kegagalan fiksasi yang berpotensi memicu komplikasi mekanis atau cedera saraf baru. Terakhir, perawatan pada kerusakan jaringan lunak di sekitar bagian yang fraktur difokuskan pada pengawasan ketat terhadap proses penutupan luka dan pencegahan terjadinya proses infeksi. Proses infeksi ini dapat dicegah bila perawat peka untuk membaca tanda-tanda infeksi yang terjadi pada lokasi ataupun bagian tubuh yang fraktur. Penyembuhan fraktur. Secara umum, penyembuhan fraktur dapat terjadi melalui 2 tahap. Yang pertama, penyembuhan tulang primer. Yang kedua, penyembuhan tulang sekunder. Penyembuhan tulang primer terjadi ketika terdapat celah kecil dan tidak ada pergerakan sama sekali di bagian fraktur. Penyembuhan tulang primer memerlukan reduksi dan fiksasi kaku dengan perangkat seperti plates and screw untuk menjaga tulang agar tidak bergerak. Sebaliknya, penyembuhan tulang sekunder merupakan jenis penyembuhan yang terjadi tanpa fiksasi yang kaku. Sebagian besar penyembuhan fraktur dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu hematoma, granulasi, pembentukan kalus, osifikasi, konsolidasi, dan remodeling. Hematoma. Ketika fraktur terjadi, perdarahan akan membentuk hematoma yang mengelilingi ujung fragmen tulang. Hematoma tersebut terdiri atas darah yang mengalami ekstravasasi dan berubah dari bentuk cair menjadi bekuan semi padat dalam 72 jam pertama setelah fraktur. Granulasi. Pada tahap ini, proses fagositosis aktif menyerap produk nekrosis lokal. Hematoma kemudian berubah menjadi jaringan granulasi. Jaringan granulasi yang terdiri atas pembuluh darah baru, fibroblas dan osteoblas membentuk dasar bagi pembentukan substansi tulang baru atau osteoid pada hari ketiga hingga ke-14 setelah fraktur. Pembentukan kalus. Seiring dengan deposisi mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium serta matriks tulang baru pada osteoid, terbentuk jaringan tulang yang belum terorganisasi dan menyelimuti bagian fraktur. Kalus terutama tersusun atas kartilago, osteoblas, kalsium, dan fosfor. Pembentukan kalus umumnya mulai tampak pada akhir minggu kedua setelah fraktur. Pemeriksaan radiografi atau fotoronsen dapat menunjukkan adanya pembentukan kalus tersebut. Selanjutnya, osifikasi. Osifikasi pada kalus terjadi mulai 3 minggu hingga 6 bulan setelah fraktur dan berlanjut sampai proses penyembuhan fraktur selesai. Osifikasi kalus sudah cukup kuat untuk mencegah pergerakan pada area fraktur ketika tulang diberikan tekanan ringan. Namun demikian,
Garis fraktur masih dapat terlihat pada pemeriksaan radiografi atau foto ronsen. Pada tahap penyatuan klinis ini, pasien biasanya mulai diperbolehkan melakukan mobilisasi terbatas atau gips dapat dilepaskan. Tahap selanjutnya konsolidasi. Seiring perkembangan kalus yang berlanjut, jarak antar fragmen tulang semakin berkurang hingga akhirnya menutup sepenuhnya. Proses osifikasi terus berlangsung dan dapat disamakan dengan penyatuan radiologis, yaitu kondisi ketika pemeriksaan radiografi menunjukkan penyatuan tulang yang lengkap atau sempurna. Fase ini dapat berlangsung hingga 1 tahun setelah fraktur. Tahap yang terakhir yaitu remodeling. Pada tahap yang terakhir penyembuhan tulang, jaringan tulang berlebih akan mengalami resorpsi, sehingga proses penyatuan tulang menjadi sempurna. Tulang yang mengalami cedera secara bertahap kembali pada kekuatan struktural dan bentuk sebelum fraktur. Tulang mengalami remodeling sebagai respon terhadap stres pembebanan fisik sesuai dengan hukum Wolff. Pada awalnya, stres diberikan melalui latihan fisik. Kemudian pembebanan berat badan diperkenalkan secara bertahap. Tulang baru akan dibentuk pada area yang menerima stres, sedangkan area dengan sedikit stres akan mengalami resorpsi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengganggu penyembuhan fraktur, seperti tembakau, alkohol, golongan obat kortikosteroid dan quinolon, defisiensi vitamin C, penyakit diabetes, obat rifampicin dan gentamisin, hipotiroidisme, dan defisiensi vitamin D. Manajemen nyeri. Perawat memainkan peran penting dalam menilai nyeri dan memberikan saran tentang manajemen nyeri di seluruh fase perawatan akut dan rehabilitasi pada pasien dengan fraktur. Penilaian nyeri yang salah dapat mengakibatkan penyembuhan yang tidak memadai, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemajuan, pemulihan, dan kualitas hidup pasien. Nyeri harus dinilai secara teratur menggunakan alat penilai nyeri yang sesuai untuk tahap perkembangan dan fungsi kognitif pasien. Penilaian nyeri mencakup pencatatan indikator perilaku, perubahan ekspresi wajah, agitasi, nafsu makan, dan mobilitas yang berkurang. Efek samping dari pengobatan juga harus dipantau. Dalam hal ini adalah obat nyeri. Nyeri yang hebat seperti pada fraktur terbuka atau trauma mayor dapat diberikan morfin intravena, sementara nyeri yang tidak terlalu berat dapat diberikan paracetamol dan dapat ditambahkan dengan kodein jika diperlukan. Obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID hanya dapat dianggap sebagai analgesik tambahan karena efeknya pada penyembuhan tulang. Selanjutnya, rehabilitasi. Fraktur dapat berdampak signifikan pada tidur, kehidupan sosial, dan keluarga, rasa kemandirian, dan kesejahteraan psikologis pasien. Pasien umumnya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti perawatan pribadi, pekerjaan, tugas rumah tangga, dan aktivitas rekreasi. Masukan dari perawat dapat berupa dorongan, motivasi, pengembangan strategi yang adaptif, atau merujuk ke layanan yang lain untuk mendapatkan dukungan tambahan, seperti makanan atau kebersihan pribadi. Fraktur dapat mengakibatkan keterbatasan mobilitas, sehingga pasien memerlukan istirahat di tempat tidur. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan, fungsi otot dan kekakuan sendi yang dapat menunda pemulihan dan berpotensi meningkatkan risiko jatuh. Berikut ini merupakan daftar masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan fraktur. Perfusi perifer tidak efektif, resiko perdarahan, resiko perfusi perifer tidak efektif, hipovolemia, resiko hipovolemia,
resiko ketidakseimbangan cairan, resiko syok, gangguan eliminasi urin, gangguan mobilitas fisik, risiko intoleransi aktivitas, risiko disfungsi neurovaskular perifer, nyeri akut, defisit perawatan diri, risiko infeksi, dan risiko perlambatan pemulihan pasca bedah. Kesimpulannya, fraktur dapat berdampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan dalam jangka waktu yang cukup lama setelah cedera atau fraktur itu terjadi, terutama jika terdapat penyakit penyerta. Penanganan fraktur memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu untuk pemulihan. Fraktur dapat mengakibatkan gangguan pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial setelah fraktur itu terjadi. Fraktur dapat menimbulkan komplikasi langsung jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mempengaruhi pemulihan dan kualitas hidup pasien. Pendekatan multidisiplin yang berpusat pada rehabilitasi pasien diperlukan untuk hasil yang optimal. Fraktur karena kerapuhan harus ditindaklanjuti dengan penilaian kesehatan tulang dan risiko jatuh untuk meminimalkan risiko fraktur di masa yang akan datang. Perawat berperan dalam pemulihan, penetapan tujuan, edukasi, dan pemantauan kemajuan kesehatan pasien. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan fraktur, yaitu dengan penilaian, penanganan luka atau cedera, penyembuhan tulang, atau penyembuhan fraktur, penanganan nyeri, dan rehabilitasi. Berikut ini beberapa referensi yang digunakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.